Shalom, yuk kita baca dan renungkan satu ayat berikut ini. Ini dicatat oleh Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini ayat yang buat saya sangat memberkati. Ketika bertahun-tahun yang lalu saya renungkan, ya, dan baru tadi pagi saya merenungkan ya ayat ini. Karena kalau kita baca, kan dikatakan kasih Tuhan ini jadi seperti bersyarat ya. Karena dikatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi dengan kata lain, kalau kita tidak memegang perintah Tuhan dan tidak melakukannya, artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita lanjutkan, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia. Jadi artinya kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan dikasihi oleh Bapa, dan Yesus pun tidak mengasihi kita. Ya, apakah seperti itu? Karena kan kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu artinya kasih Tuhan itu tidak hanya kepada kita, tapi kepada dunia ini. Ya, dan kasihnya tidak bersyarat, karena itu kasih agape kan, kasih agape kan tidak bersyarat. Itu tidak tergantung pada kondisi. Nah sekarang kalau kita hubungkan dengan ayat ini, jadinya gimana? Jadi sepertinya kasih Tuhan itu bersyarat. Tapi baru tadi pagi loh saya tiba-tiba merenungkan hal ini. Iya ya. Oh, baru saya mengerti ternyata memang kasih Tuhan tidak bersyarat. Karena kan God is love, Allah adalah kasih. Dia nggak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi dia tetap mengasihi. Justru perwujudan dari kasihnya itu kadang-kadang yang kita nggak bisa mengerti, sehingga kita mengartikan bahwa dia tidak mengasihi kita, dia tidak mengasihi sebagian orang, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini butuh waktu ya untuk membaca, kemudian merenungkan bagian-bagian firman Tuhan yang lain. Tapi pada prinsipnya bahwa Tuhan itu tidak berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tapi ketika kita tidak melakukan bagian kita, maka kasih yang dia berikan kepada kita itu, yang tidak pernah berubah itu, mungkin gak nyampe kepada kita. Ya, jadi bukannya Tuhan gak mengasihi kita, kita yang membuat kasihnya itu gak sampai kepada kita. Ya, coba kita lihat beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris ya. Yang pertama ini, New Living Translation. Those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. Mereka itu yang menerima perintah-perintahku dan melakukannya, taat pada perintah yang aku berikan, adalah mereka yang mengasihi aku. And because they love me, my Father will love them. Dan karena mereka mengasihi aku, Bapa-Ku akan mengasihi mereka. And I will love them and reveal myself to each of them. Dan aku akan mengasihi mereka dan mewahyukan diriku kepada masing-masing mereka. Artinya Tuhan itu akan menyatakan dirinya, kita akan semakin kenal dia, tidak secara rombongan, tapi pribadi, satu persatu. Ya, itu hebat sekali. Sekarang kita lihat terjemahan Amplified Bible yang klasik ya. Saya suka sekali terjemahan ini. The person who has my commands and keeps them is the one who really loves me. Orang yang memegang perintahku, ya, menyimpannya, artinya juga melakukannya, adalah orang yang betul-betul mengasihi aku. And whoever really loves me will be loved by my Father. Dan siapapun yang betul-betul mengasihi aku, yang ditunjukkan lewat memegang perintah Tuhan dan melakukannya, ya, menyimpan dan melakukannya, will be loved by my Father, akan dikasihi oleh Bapa-Ku, and I too will love him and will show, reveal, manifest myself to him. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menunjukkan, mewahyukan, menyatakan, memanifestasikan diriku kepada dia. Nah, kalimat terakhir ini saya suka sekali ya. I will let myself be clearly seen
by him and make myself real to him. Aku akan izinkan diriku ini terlihat dengan jelas oleh orang tersebut yang mengasihi aku, yang ditunjukkan lewat memegang perintahku dan melakukannya dengan setia. Dan aku akan membuat diriku ini real, ya, nyata kepada dia. Nah, saya jarang sekali dapat vision penglihatan ya tentang Tuhan. Ya, 1-2 kali saya melihat hal itu ya. Tetapi ada orang-orang yang sangat peka ya, matanya mudah terbuka, mata rohaninya, dan melihat Tuhan. Tapi walaupun saya jarang ya melihat secara dalam vision penglihatan ya, bukannya jarang juga, tapi artinya biasanya dalam bentuk nggak terlalu jelas ya, detail wajah dan sebagainya. Tapi ketika dikatakan Tuhan itu real, itu sangat sering, ya. Sampai hal-hal sepele. Ya, kadang-kadang misalnya begini ya, ketika saya dulu banyak kali pengalaman ketika mau pelayanan itu naik motor. Motornya pun motor teman, minjem. Nah, kadang-kadang kan hujan ya, nggak selalu itu cuaca itu bersahabat. Tapi saya melihat ketika saya mengikuti tuntunan dia, hujan itu bisa dipindahkan. Misalnya begini, saya mau berangkat, hujan. Begitu saya sudah siap, tiba-tiba ada satu celah sedikit sehingga saya bisa jalan pakai motor dan hujannya berhenti. Dan ketika saya sudah jalan, di belakang itu hujan, di depan enggak hujan. Nah, kejadian seperti ini sangat sering terjadi ya. Tentu ada 1-2 kali tidak terjadi, dan waktu saya cek itu karena kesalahan saya. Misalnya saya pernah jemput pacar saya dulu ya, mau pelayanan doa. Saya sampai di rumahnya, dia lagi sibuk ya. Dan kemudian dia minta saya anterin ke supermarket ya, kemudian ke pasar ya, dengan senang saya anterin ya. Tapi sementara itu saya berasa bahwa ini sudah mendung, ada dorongan di hati untuk segera berangkat ke pelayanan. Tapi saya abaikan suara itu ya, saya masih sibuk ya, bantuin pacar saya, dan saya nggak bilang ayo kita segera berangkat ya, saya nggak ambil sikap, saya biarkan saya terombang-ambing. Dan akhirnya ketika waktu kami berangkat memang masih cerah, tapi di tengah jalan kira-kira mungkin sudah berjalan 1-2 kilo, hujan mulai rintik-rintik, dan saya tengking hujan itu tidak berhenti, malah makin deras. Sehingga akhirnya kami mesti berteduh, dan hujan cukup lama, dan memang akhirnya kami nggak bisa datang ke tempat pelayanan itu karena hujannya nggak berhenti. Nah, di situ saya belajar yang namanya kuasa atau penyertaan Tuhan itu bisa kita alami, tetapi dalam koridor tuntunan Tuhan. Kalau dia gerakan kita untuk melakukan sesuatu, kita mesti taat lakukan. Baru kuasa itu akan termanifestasi. Jadi ketika saya nggak segera taat, nggak segera berangkat ketika udah ada tuntunan dari Tuhan, akibatnya saya tengking hujannya tidak berhenti. Ya. Jadi sekali lagi yang saya mau sampaikan adalah Tuhan mengasihi kita, tetapi waktu kita melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita, maka kasih-Nya itu bisa kita terima, kita rasakan, dan kita mengalami apa yang disebut bukti atau manifestasi dikasih Tuhan. Dan orang lain akan melihat, wah memang kamu disayang Tuhan ya, kamu diberkati, wah luar biasa ya, ada favor dalam kehidupan kamu ya. Sebenarnya Tuhan mengasihi semua orang, karena kan Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Lalu kasihnya itu dinyatakan dengan Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Supaya setiap orang yang menerimanya, yang percaya kepadanya dan menerimanya, beroleh hidup yang kekal. Nah, siapa yang beroleh hidup yang kekal? Yang menerima Yesus, yang percaya pada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru orang itu mengalami, menerima semua yang Tuhan janjikan, termasuk hidup yang kekal. Ini ada di Injil Yohanes ya. Sekarang coba kita lihat ini ayat-ayat berikut yang ditulis oleh Yohanes.
Yang pertama nih Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Nah, ini adalah Yohanes. Ini bisa kelihatan jelas nanti waktu kita baca. Ya, nanti cek sendiri ya di Yohanes pasal 20, pasal 21. Dia jelaskan siapa ini. Tapi yang menarik adalah seorang hamba Tuhan katakan, dan dia bilang itu memberkati saya sekali. Ternyata istilah murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes, itu hanya dicatat oleh Yohanes, penulis Injil Yohanes. Yang lain nggak catat. Jadi dengan kata lain, Yohanes ini menyadari bahwa dia murid yang dikasihi. Apakah Yesus nggak mengasihi yang lain? Sama, Tuhan mengasihi yang lain. Tetapi respon Yohanes begitu rupa sehingga dia menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi. Ya, dia mengakui hal itu. Ya, sehingga akhirnya ya dia merasakan, menikmati kasih Tuhan kepada dia. Di ayat ini dikatakan dia bersandar dekat kepadanya. Salah satu hal yang menunjukkan bahwa dia ini merasakan bahwa dia dikasih oleh Tuhan. Dia berani bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ya. Jadi dia tahu memilih tempat yang tepat. Kalau baca di terjemahan lain bahasa Inggris, dia bersandar dekat ya di dadanya ya, di samping Yesus. Nah, kalau kita menyadari dan mau memutuskan percaya bahwa kita murid yang dikasih oleh Yesus, ya kita akan bertindak lebih berani untuk dekat kepada Dia, bukan takut. Ya, Kitab Ibrani berkata, marilah kita datang dengan penuh keberanian, ya, karena kita sudah disucikan, kita sudah dibenarkan lewat darah Yesus. Jadi sekali lagi, Yohanes ini yang mendeklarasikan, yang mengatakan bahwa dia adalah murid yang dikasihi, sehingga dengan sendirinya dia mengalami hal itu. Nah, tentunya ketika dia tuliskan hal ini, tentunya dia juga termasuk salah seorang murid yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Ya, di banyak catatan sejarah, saya banyak dengar hamba-hamba Tuhan sampaikan bahwa di antara 12 murid Yesus, satu-satunya murid yang umurnya paling panjang itu adalah Yohanes. Yang lain tuh ada yang disalibkan seperti Petrus ya, ada yang dipenggal seperti Yakobus, kemudian ada yang macam-macam, Thomas mengalami banyak hal ya. Tetapi hanya Yohanes murid Yesus yang mengalami umur panjang, akhirnya dibuang ke Pulau Patmos, malah dapat penglihatan tentang kitab Wahyu ya. Berikutnya di Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ya. Ini juga ya disebut murid yang dikasihi, yang tulis Yohanes. Dan kita lihat ini ya, murid yang dikasihi oleh Yesus ini, sekali lagi Yesus mengasihi semua muridnya sama besar, tetapi respon Yohanes itu yang paling besar. Sama kayak begini ya, kalau kita misalnya ditraktir makan di satu restoran, all you can eat ya, maka semua dia dibayar sama. Misalnya satu orang bayar masuk di restoran itu all you can eat berapa ya, misalnya 1 juta lah katakanlah ya. Nah, kita bisa makan sepuasnya. Nah, ada yang mungkin karena sudah kenyang makannya sedikit, tapi sama udah dibayar semua 1 juta, tinggal kamu mau ambil seberapa banyak. Nah, orang yang lapar tentu akan ngambil paling banyak ya. Nah, salah satu bentuk bahwa ini murid yang dikasihi, lihat ya, dia tidak hanya bersandar pada dada Yesus atau di samping Yesus, tetapi dia juga ada waktu Yesus disalibkan, dan dia ada di samping ibu Yesus ketika Yesus sedang disalibkan. Dan Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu," dan dia juga berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Jadi kita bisa melihat bahwa Yohanes sebagai murid Yesus ini kemudian yang menerima Maria ya di rumahnya, kemudian saya percaya nggak dijelaskan lebih detail, tapi merawat ya, kemudian mungkin ya memperhatikan ibu Yesus ya. Jadi sekali lagi ini Yohanes yang mengatakan bahwa dia adalah murid yang dikasihi.
Kita lihat ayat berikutnya ya, ada 5 ayat loh ya tentang hal ini. Yang berikutnya Yohanes 20 ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus, ya, ia ini adalah Maria Magdalena yang ketika ke kubur dia lihat kubur Yesus kosong, ya, batunya sudah tersingkir, ya. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ini juga Yohanes yang mencatat bahwa dia adalah murid yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Nanti kalau baca ayat berikutnya, mereka langsung berlari ke kubur dan yang paling cepat larinya adalah Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Jadi dia begitu dengar kabar Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Nah, sebagai orang yang menyadari bahwa dia murid yang paling dikasihi Tuhan, dia langsung bereaksi, dia lari ke kubur dan dia tiba duluan di kubur tersebut, ya. Ini dampak atau manifestasi dari orang yang mengatakan bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Dia bersandar pada dada Yesus, ya, dia dekat pada Yesus. Kemudian dia ada di dekat Yesus ketika Yesus disalibkan, dia nggak lari, bahkan dia ada di samping ibu Yesus, ya. Dan kemudian di ayat ini kita lihat dia begitu antusias, begitu mendengar Yesus tidak ada di kubur, ya, dan nampaknya diambil orang menurut kesimpulan dari Maria Magdalena, dia langsung bereaksi, dia lari duluan. Ya, dia tiba di kubur lebih dulu dibanding Simon Petrus, dibanding Maria Magdalena, dan mungkin kalau ada yang lain juga mengikuti di situ. Yang paling duluan tiba di kubur adalah Yohanes, murid Yesus, yang dikenal sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Nah, ini pertanyaannya buat kita semua. Seberapa jauh kita menyadari bahwa kita dikasihi Tuhan? Nah, teman-teman, ya, Bapak Ibu sadar nggak bahwa kita masing-masing sangat dikasihi Tuhan? Dan pernah nggak kita ucapkan itu, ya? Saya pernah ngajar di satu sekolah Alkitab, ya, memberikan satu kesaksian, satu teaching yang kemudian disiarkan ke pelayanan lain, ya. Dan saya waktu itu sebutkan, ya, bahwa sesi hari ini dilayani oleh 3 orang. Yang pertama adalah Ibu Heni, yang kedua adalah Ibu Pris, dan yang ketiga adalah lewat seorang murid yang sangat dikasihi oleh Yesus. Lalu semua tertawa karena saya menyebut diri saya dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan itu memang betul, ya. Yang keempat ini, ya, Yohanes 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ya, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ini konteksnya mereka sedang cari ikan. Yesus sudah bangkit, lalu mereka mungkin nggak tahu harus berbuat apa, mereka cari ikan. Dan ketika nggak dapat apa-apa, Yesus berkata dari pantai, Yesus itu bilang, "Ada lauk pauk nggak?" "Nggak ada." "Ayo tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu." Waktu ditebarkan langsung dapat ikan banyak. Langsung murid yang dikasihi Yesus bilang, "Itu Tuhan." Nah, ini ciri berikutnya. Orang yang dikasihi Tuhan, yang menyadari dirinya dikasihi Tuhan, dia langsung ngerti. Orang pertama tahu, ini Tuhan. Saudara mencintai seorang, saudara akan tahu, ya, orang itu ada di mana. Saudara kayak punya konektivitas gitu, ya. Saudara ngerti gitu. Nah, ayat berikutnya, ayat kelima nih, ya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, dan seterusnya, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa dia adalah murid yang dikasihi. Dan Yesus bilang sama Simon, "Kalau aku ingin orang ini tetap tinggal hidup, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikut aku," ya. Nah, 5 kali Yohanes menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Sehingga dia mengalami banyak hal, termasuk dia mendapatkan pewahyuan ketika di Pulau Patmos. Kesadaran bahwa kita itu dikasihi Tuhan akan membuat kita itu living the good life, menghidupi kehidupan yang baik.
dan itu tersedia buat kita semua. Amin.